Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Hoirunisa sebagai moderator. Ada Boni Zebua, Fania Azaro, dan Tasya Amelia. Akan mempresentasikan tentang struktur dan perumusan teori akuntansi. Materi pertama akan dibawakan oleh Boni Zebua. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi ini adalah elemen-elemen yang saling terkait dan menjadi pedoman bagi pengembangan teori dan perumusan standar. Jadi, adapun elemen-elemen yang terkait diantaranya yaitu rumusan tujuan laporan akuntansi, 2. Postulat akuntansi, 3. Konsep teori akuntansi, 4. Prinsip dasar akuntansi, dan kelima, standar akuntansi. Untuk rumusan laporan akuntansi pada umumnya adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakainya untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, rumusan postulat akuntansi. Rumusan postulat akuntansi ini adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi tersebut beroperasi. Postulat akuntansi ini terdiri dari beberapa yaitu postulat antecedent, postulat going concern, postulat satuan unit pengukur, postulat periode akuntansi. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Kak Boni. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Fatima Azaro. Kepada Kak Fatima, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Hairunisa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori akuntansi. Konsep teori akuntansi ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada properti teori. Tujuan utamanya adalah menentukan dan menganalisis network kekayaan bersih perusahaan yang merupakan hak si pemilik. Dan di sini ada rumus. Rumusnya itu yaitu aset dikurangi liabilitas itu sama dengan teori tersebut, teori property equity. Dan yang kedua ada the entity theory. Teori entity ini berorientasi pada income atau income orientasi ataupun income statement oriented. Rumusnya aset sama dengan equity. Dan selanjutnya, teori yang ketiga ada the fund theory. Teori fund ini memutuskan perhatian pada harta atau aset center dalam arti kata menjadi fokus perhatiannya adalah penggunaan aset yang dibatasi. Teori selanjutnya ada commander theory. Commander theory ini adalah penekanan informasi. Menurut teori ini adalah pertanggungjawaban atau stewardship. Selanjutnya ada enterprise theory. Teori fund ini memutuskan perhatian pada harta. Dalam arti kata menjadi fokus perhatiannya adalah penggunaan aset yang dibatasi. Teori selanjutnya ada the investor theory. Teori investor ini hampir sama dengan residual equity theory. Hanya saja perbedaannya kalau investor teori ini fokusnya para investor. Rumusnya ada aset sama dengan specific equity ditambah residual equity. Teori selanjutnya ada residual equity theory. Residual equity theory ini hanya pemegang saham biasa. Terus pemakai intinya itu kayak pemegang saham umum lah itu. Rumusnya aset dikurangi liability dikurangi
Virate equity sama dengan rumus dari teori ini. Selanjutnya materinya ada asumsi dasar dari laporan keuangan. Asumsi dasar laporan keuangan menurut PSAK ini ada dua. Yang kedua dasar aktual dan kelangsungan usaha. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatima. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang prinsip dasar teori akuntansi. APB Statement nomor 4 memberikan 9 prinsip dasar teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama itu ada the cost principle atau setiap perkiraan dinilai berdasarkan harga pertukaran pada tanggal perolehan. Yang kedua ada revenue principle, yaitu menjelaskan sifat dan komponen pengukuran dan pengakuan revenue sebagai salah satu elemen penyusun laporan laba rugi. Yang ketiga ada the matching principle, yaitu mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil. Yang keempat ada the objectivity principle, yaitu untuk membenarkan pilihan atas suatu prosedur pengukuran yang digunakan. Yang kelima ada the consistency principle, yaitu prosedur dan prinsip akuntansi yang sama harus diterapkan dalam periode yang sama. Yang keenam itu ada the disclosure principle, yaitu laporan keuangan harus disajikan secara penuh, wajar, dan cukup. Yang ketujuh itu ada the conservation principle, yaitu memilih salah satu prinsip akuntansi yang memberikan pengaruh keuntungan paling kecil pada equity pemilik. Yang ke-8 itu ada the materiality principle, yaitu laporan keuangan hanya menyangkut informasi yang dianggap cukup penting dalam mempengaruhi penilaian dan keputusan. Yang terakhir ada the uniformity dan comparability principle, yaitu menggunakan prosedur yang sama untuk perusahaan yang berbeda, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, pembahasan tentang 4 standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada pernyataan standar akuntansi keuangan atau International Financial Report Standard atau biasa disebut PSAK yang diterapkan oleh IAI pada tahun 2012. Yang kedua ada SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik, digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga ada PSAK syariah yang dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Yang terakhir ada SAP, dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya ada tentang materi sifat teori akuntansi. Yang pertama itu merupakan suatu perangkat prinsip yang logis, saling berhubungan, dan membentuk kerangka umum. Yang kedua ada berhubungan erat dengan penyusunan kebijakan akuntansi. Yang ketiga harus meliputi seluruh literatur akuntansi yang memberikan pendekatan yang tidak sama antara satu dan yang lainnya. Yang keempat harus dapat menjelaskan tentang praktek akuntansi, menjawab dan membahas seluruh fenomena yang menjadi latar belakang diterapkannya sebuah metode dalam praktek akuntansi. Yang kelima, ada harus bisa menjelaskan mengapa perusahaan lebih cenderung memakai metode LIFO dibanding FIFO dalam penilaian persediaannya. Yang keenam, harus dapat meramalkan atau memprediksi atau bahkan menemukan gejala akuntansi yang belum diketahui. Yang terakhir, sangat penting dalam penyusunan dan verifikasi prinsip akuntansi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Katasha Amelia. Kepada Katasha, saya persilahkan.
Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode perumusan teori akuntansi. Yang pertama itu ada metode deskriptif. Metode deskriptif ini bersifat membahas dan juga mendeskripsikan. Yang kedua, metode psikologikal pragmatik. Metode ini melakukan pengamatan terhadap reaksi sebuah laporan keuangan terhadap output akuntansi. Yang ketiga, ada metode normatif. Metode normatif ini mengikuti norma peraturan yang diikuti tanpa sebuah praktek yang dilakukan dan dianggap ini itu dimaksudkan untuk metode normatif. Yang keempat, ada metode positif. Metode ini digunakan untuk sebuah teori akuntansi. Hal ini digunakan untuk sebuah ilmiah yang diterima baik umum maupun yang sedang dilakukan. Selanjutnya, ada pendekatan dalam perumusan teori. Pendekatannya itu ada sintetik, dimaksudkan dirumuskan dengan garis logis, hubungan itu dirumuskan dalam bentuk aturan seperti pada aturan bahasa, aturan matematik, dan lainnya. Yang kedua ada semantik. Teori semantik menghubungkan konsep dasar dari sebuah teori ke objek yang nyata. Yang ketiga ada pragmatik. 3 kriteria pihak atau sumber yang memiliki wewenang dalam menentukan kebenaran atas suatu teori yakni dogmatik, evidence, dan scientific. Selanjutnya ada perumusan teori akuntansi yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pendekatan informal terbagi menjadi pragmatis dan praktis, otoriter, dan non-teoritis. Yang kedua, ada pendekatan teoritis yang dibagi dalam deduktif, induktif, etik, sosiologis, ekonomi, dan elektrik. Yang terakhir, ada perumusan teori akuntansi di Indonesia. Saat ini, perumusan teori akuntansi di Indonesia masih menggunakan standar akuntansi dari International Association Accounting Standard Committee. Para ahli akuntansi ini sudah berupaya tetapi belum menyentuh dasar teori akuntansi yang ingin dicapai. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Tasya. Terakhir kesimpulannya saya akan bacakan. Kesimpulannya yaitu pondasi dibentuk dari elemen-elemen hierarki yang berfungsi sebagai struktur teoritis, pendekatan, dan metodologi apapun yang digunakan dalam penyusunan teori akuntansi. Struktur teori yang dihasilkan didasarkan pada serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur pengembangan teknik akuntansi. Sekian dari kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.